Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya itu akan saya sampaikan. Saya Emelda Fadila Fitriani, A1 D019021. Materi selanjutnya yaitu sumber daya alam dan pertanian dan kehutanan. Nah, sumber daya alam merupakan semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi dua, yaitu sumber daya alam non-hayati dan hayati. Nah, yang pertama yaitu pertanian. Pertanian merupakan sebagai aktivitas utama yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk karena keadaan tanah yang subur dan didukung iklim yang baik telah menjadi daya tarik bagi penduduk dalam bermata pencarian pada aktivitas pertanian. Nah, perkebunan sebagai bagian kegiatan pertanian bertujuan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam jumlah besar. Komoditas yang dihasilkan biasanya diolah dan dikemas terlebih dahulu sebelum dijual ke konsumen. Baik, terima kasih materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navera Fika Sintia, NPM A1D019031 akan melanjutkan presentasi. Adapun judul yang akan saya presentasikan adalah aquacultur. Yang pertama, pengertian aquacultur. Aquacultur berasal dari bahasa Inggris yang artinya perairan atau budidaya perikanan. Oleh karena itu, aquacultur dapat didefinisikan menjadi campur tangan atau upaya-upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Nah, kegiatan budidaya yang dimaksud ini adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak atau reproduksi, menumbuhkan atau growth, serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan. Selanjutnya, basis-basis dan teknologi aquacultur. Yang pertama, aquacultur dibedakan berdasarkan karakteristik lingkungan atau ekologi di mana budidaya dilakukan. Dibagi menjadi A. Budidaya perikanan air tawar, budidaya perikanan air payau, dan yang terakhir budidaya perikanan air laut. Kemudian, basis teknologi aquacultur yang kedua adalah berdasarkan jenis sistem atau teknik budidayanya. Ada budidaya ikan kolam, tambak, bak, akuarium, budidaya keramba, tancap, budidaya sistem rakit, budidaya keramba jaring apung, dan budidaya air deras. Selanjutnya, aquacultur dibedakan berdasarkan jenis biota atau organisme yang dibudidayakan. Yang pertama ada budidaya ikan konsumsi dan ikan hias, ada budidaya krustasea, itu meliputi udang galah, kepiting, dan lain-lain. Kemudian ada juga budidaya kekerangan atau moluska, misalnya pada abalon, tiram, mutiara, kemudian ada kerang juga. Kemudian ada budidaya echinodermata, misalnya pada teripang dan juga sea cucumbers. Kemudian ada budidaya chordata, misalnya itu pada kuda laut, budidaya cnidaria, misalnya koral atau terumbu karang, budidaya mikroalga, dan budidaya pakan alami. Selain berdasarkan jenis biota atau organismenya, aquacultur juga dibedakan berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan. Ada teknologi sederhana, madya, maju, dan sangat maju. Kemudian, perbedaan aquacultur berdasarkan siklus biologi atau life cycle biota. Nah, ada pembenihan, kemudian yang kedua ada pendederan atau penggelondongan, kemudian ada baru pembesaran atau penggemukan atau fattening. Nah, terakhir itu berdasarkan pemanfaatan produk. Ada yang dimanfaatkan berdasarkan produk pangan, kemudian produk non-pangan, itu misalnya pada ikan hias, mutiara, kemudian ada juga umpan untuk lingkungan dan konservasi. Kemudian ada produk untuk bahan baku industri farmasi seperti kosmetik dan lain-lainnya. Nah, aquacultur ini penting dilakukan karena aquacultur menyediakan protein hewani kualitas tinggi dan berbagai nutrien esensial lainnya dengan harga terjangkau. Aquacultur juga penting karena menyediakan kesempatan kerja, pendapatan tunai, dan merupakan komoditas ekspor berharga. Baiklah, itu saja presentasi dari saya, materi aquacultur. Selanjutnya, kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mawar Astuti, NPM A1 D01910.
di sini akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu selanjutnya membahas mengenai desalinasi dan perubahan cuaca. Nah, desalinasi atau desalination itu merupakan suatu proses untuk menghilangkan kadar garam berlebih dalam air yang tujuannya untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi baik oleh binatang, tanaman maupun manusia. Nah, produk dari proses desalinasi umumnya itu berupa air dengan kandungan garam terlarut kurang dari 500 mg per liter. Adapun hasil sampingan dari proses desalinasi adalah brine. Nah, brine ini merupakan larutan garam berkonsentrasi tinggi, yaitu lebih dari 35.000 mg per liter garam terlarut di dalamnya. Kedua, proses desalinasi. Nah, secara umum proses desalinasi itu ada dua sistem. Yang pertama, sistem multi-stage flash distillation system, di mana sistem ini merupakan pengembangan dari sistem distilasi biasa, di mana proses yang dilakukan, air laut itu dipanaskan dengan tujuan untuk menguapkan airnya, kemudian uap air yang dihasilkan dikondensasi untuk memperoleh air tawar, di mana air tawar itu akan ditampung di tempat terpisah sebagai hasil dari proses distilasi atau yang dikenal dengan air distilasi. Nah, berikut alat dari sistem multi-stage flash distillation dapat teman-teman lihat pada PPT. Nah, yang kedua itu ada sistem reserve osmosis. Prinsip dari sistem ini adalah menembakkan atau mendesak air laut agar melalui membran-membran semi permeabel. Tujuannya untuk memisahkan kandungan garam. Nah, dari kedua sistem ini, sistem reserve osmosis merupakan sistem yang paling umum digunakan karena pada sistem reserve osmosis ini dapat dilakukan dalam skala yang besar. Adapun contoh aplikasi teknologi dari desalinasi terhadap sumber daya alam yaitu ada namanya aplikasi piramida desalinator, di mana aplikasi ini atau teknologi ini bisa melakukan penyulingan dengan sederhana dan cepat. Selanjutnya, membahas mengenai perubahan cuaca. Nah, cuaca sendiri merupakan keadaan atmosfer secara keseluruhan pada suatu saat, termasuk perubahan, perkembangan, maupun menghilangnya sesuatu. Adapun menurut ilmuwan yaitu Gibbs pada tahun 1987, cuaca merupakan keadaan atmosfer yang dinyatakan dengan nilai berbagai parameter, antara lainnya ada suhu, tekanan, angin, kelembapan, dan berbagai fenomena hujan. Adapun unsur-unsur dari cuaca seperti dari pendapat ilmuwan tadi ada suhu, hujan, kondisi langit, kelembapan, angin, tekanan, dan juga ada titik embun. Nah, selanjutnya setelah mengetahui dari definisi cuaca, kita bahas perbedaan antara musim, iklim, dan cuaca. Ketiganya ini berbeda. Pertama, musim. Musim diartikan sebagai waktu tertentu yang berkaitan dengan keadaan iklim. Nah, namun musim biasanya diamati dalam hitungan bulan. Nah, sedangkan iklim itu diukur dalam jangka waktu yang lama.
Adapun cuaca merupakan bentuk awal yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu. Nah, jadi tadi kan cuaca merupakan bentuk awal atau penafsiran kondisi fisik udara sesaat. Kalau musim itu biasanya diamati dalam hitungan bulan, dan iklim itu dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Adapun selanjutnya yaitu aplikasi teknologi perubahan cuaca terhadap sumber daya alam. Di sini ada 3 contoh aplikasi. Yang pertama ada teknologi 4.0, ada Smart Soil Sensing Kit atau disingkat dengan S3K, dan juga teknologi hujan buatan BPPT. Nah, teknologi dari ketiga teknologi ini dia itu mempunyai fungsi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teknologi 4.0. Ini merupakan pengembangan teknologi yang telah terbukti untuk meningkatkan dalam sektor pertanian. Nah, kalau yang Smart Soil Sensing Kit atau S3K ini merupakan terobosan teknologi yang berupa alat deteksi cepat untuk mengetahui hara tanah. Nah, jadi petani itu dapat langsung mengetahui keadaan tanah di lahan tanpa harus menunggu hasil dari lab. Yang ketiga, teknologi hujan buatan BPPT. Teknologi hujan buatan ini bisa untuk menambah curah hujan untuk pengisian air waduk di dekat lahan pertanian apabila terjadi kekeringan atau penipisan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengurangi intensitas curah hujan juga bisa. Nah, jadi dari ketiga aplikasi ini dapat sangat membantu dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesi Wulandari, NPM A1D01904, akan melanjutkan presentasi dari Dewi Mawar Astuti tentang penggunaan lahan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep penggunaan lahan. Nah, pengertian dari lahan ini merupakan luas tanah yang digunakan untuk keperluan manusia, seperti lahan yang digunakan untuk tempat tinggal, lahan untuk usaha, contohnya seperti lahan pertanian, lahan peternakan, lahan untuk olahraga, rumah sakit, dan yang lainnya. Nah, pada setiap lahan ini pastinya memiliki iklim yang berbeda-beda, baik itu dari kelembapan, radiasi sinar matahari, suhu, evaporasi, dan angin, yang dapat mempengaruhi jenis vegetasi tanaman yang cocok untuk ditanam dan dibudidayakan. Nah, penggunaan lahan ini merupakan bentuk nyata dari dampak aktivitas manusia terhadap bagian fisik permukaan bumi. Dan bentuk penggunaan lahan ini di suatu wilayah ini berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Nah, penggunaan lahan ini dibagi menjadi 2, yaitu penggunaan lahan di desa dan penggunaan lahan di kota. Nah, penggunaan lahan di desa ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, lahan yang digunakan sebagai pemukiman penduduk masih sedikit dengan jarak antara satu pemukiman dan pemukiman yang lain itu agak berjauhan. Nah, yang kedua, lahan yang ada kebanyakan digunakan untuk kegiatan pertanian, baik pertanian dalam arti sempit maupun pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di gambar yang ada di slide, itu ada peternakan sapi dan persawahan yang menanam padi. Nah, yang kedua ada penggunaan lahan di perkotaan. Nah,
di perkotaan ini memiliki penduduk yang padat, sehingga penggunaan lahan yang ada di kota ini beraneka ragam. Penduduk yang menempati kawasan perkotaan ini umumnya memiliki pencarian di bidang non-agraris yang beraneka ragam. Nah, adapun ciri-ciri penggunaan lahan yang ada di perkotaan ini, yang pertama, lahan yang ada digunakan sebagai pemukiman penduduk dengan jarak antara satu pemukiman dengan pemukiman yang lain itu berdekatan dan rapat. Nah, yang kedua, lahan yang ada untuk kegiatan non-pertanian yang meliputi bidang industri, perdagangan, dan jasa. Lokasi kegiatan non-pertanian ini disesuaikan dengan bidangnya, sehingga ada yang terletak di pinggir jalan dan di tengah kota. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di perkotaan itu, gambarnya gedung-gedungnya sangat rapat dan memiliki gedung yang bertingkat-tingkat. Kemudian ada teknologi vertikultur sebagai solusi bertani di lahan sempit. Nah, teknologi ini sering sekali digunakan di daerah perkotaan dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Nah, sistem bertanam secara vertikultur ini sekilas memiliki pembuatan yang sangat rumit, tetapi sebenarnya sangat mudah dilakukan. Nah, tingkat kesulitan bertanam secara vertikultur ini bergantung dengan model dan sistem tambahan yang dipergunakan. Nah, dalam model sederhana, struktur dasar yang digunakan mudah diikuti dan bahan pembuatannya juga mudah ditemukan, sehingga dapat diterapkan di rumah-rumah. Namun, sistem ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Nah, contohnya penggunaan sistem hidroponik dan irigasi tetes. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari teknologi vertikultur ini, contohnya pada sistem hidroponik. Kemudian ada teknologi tata air mikro padi rawa. Nah, pengolahan tata air mikro ini merupakan faktor penting untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan pada rawa. Nah, hasil penelitian pola aliran satu arah dengan menentukan secara terpisah antara saluran masuk dan keluar diperoleh hasil padi yang lebih tinggi dibandingkan dengan aliran dua arah. Nah, teknologi tata air mikro padi rawa ini pasang surut yang sinergis dapat meningkatkan produktivitas dan produksi padi di lahan rawa pasang surut. Nah, tata air mikro dengan parit keliling ditambah dengan parit keliling ditambah dengan parit kamalir dapat meningkatkan hasil padi rawa. Baiklah, itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Puspita, NPM A1D019066. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu E tentang konservasi SDA. Konservasi sumber daya alam atau SDA adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman yang dinilai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun tujuan dilakukannya konservasi tersebut itu ada untuk yang pertama, melihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, menjamin keanekaragaman genetik. Yang ketiga, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Sedangkan peranan kawasan konservasi dalam pembangunan meliputi 1. Penyelamatan usaha pembangun dan hasil-hasil pembangunan. Yang kedua, pengembangan ilmu pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kepariwisataan dan peningkatan devisa. Selanjutnya, yang keempat, pendukung pembangunan bidang pertanian. Yang kelima, keseimbangan lingkungan alam. Yang keenam, manfaat bagi manusia.
Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia. Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan. Yang pertama itu perlindungan proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berdasarkan ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, baiklah, itulah saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.